Tengah. Ya, candi ini terletak di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, yang mana dapat menjadi destinasi wisata yang menarik untuk kita semua. Candi ini menawarkan peninggalan peradaban Jawa kuno yang penuh misteri. Selain itu, pemandangan di sana juga indah, sehingga sangat sayang untuk dilewatkan jika teman-teman tidak main-main ke candi ini. Candi Gedong Songo ini letaknya ada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Dusun Arum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kompleks candi ini diyakini telah dibangun pada abad ke-9 Masehi. Dalam bahasa Jawa, gedong berarti rumah atau bangunan atau gedung, sementara songo berarti 9. Jadi Gedong Songo ini adalah 9 kelompok bangunan. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang juga tidak kalah mengagumkan. Kita bisa melihat hutan pinus yang tertata rapi, serta mata air yang juga mengandung belerang. Candi Gedong Songo Jawa Tengah merupakan peninggalan sejarah Hindu yang ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804. Para arkeolog memperkirakan bahwa bangunan ini dibangun pada mangsa Sailendra di abad ke-9. Nah, jika kita pernah datang ke candi yang ada di Dieng, seperti Candi Arjuna, kita pasti menyadari bahwa semua arsitektur dari bangunan ini hampir-hampir mirip dengan kawasan candi yang ada di Dieng. Awalnya, Gedong Songo ini dinamakan Gedung Pitu oleh Raffles karena pada saat itu hanya ditemukan 7 candi saja. Namun pada tahun 1825, Van Bram membuat publikasi akan temuannya yang baru. Kemudian pada tahun 1865, Hupperman dan Friedrich membuat tulisan tentang kawasan wisata ini. Kemudian pada tahun 1910 hingga 1911 dilakukan pembangunan yang dipimpin oleh Nebel dengan melakukan inventarisasi air panas di Candi Gedong Songo tersebut. Setelah itu, pada tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda secara resmi meneliti beberapa bangunan dari candi ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Dinas Purbakala Belanda. Pemugaran tersebut dilakukan pada tahun 1928 hingga 1929 untuk Candi Gedong Songo 1, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan pada Candi 2 pada tahun 1930 hingga 1932. Sementara itu, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih dan melakukan perbaikan atau pemugaran pada tahun 1977 hingga 1983. Pada pemugaran yang dilakukan perbaikan pada Candi 3, 4, dan 5 yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala hingga tahun 2009, tempat ini mulai dirombak dan diperbaiki secara menyeluruh. Halo Pak Rani. Perjalanan panjang menuju candi kedua. Ya, dalam perjalanan kita menuju situs Gedong Songo Candi kedua, kita menemukan satu situs lagi, yaitu situs air suci. Situs air suci itu apa teman-teman? Di sini ada situs air suci. Dipercaya bahwa air ini bisa menyucikan, bisa menyembuhkan juga, teman-teman.
Nah teman-teman lihat bahwa airnya bening sekali, airnya jernih, bening, dan tentu saja dingin, menyegarkan teman-teman. Nah uniknya di sini, meskipun ini situs Candi Hindu teman-teman, tapi ada satu bangunan khusus, yakni disediakan tempat musola di sebelah kanan saya. Saat ini kita sudah sampai di Candi Gedong Songo, candi kedua. Nah, bedanya dengan candi yang pertama adalah kalau di candi satu itu ada situs yoni di dalamnya sebagai sarana puja. Kalau di tempat ini, di candi yang kedua itu tidak ada bangunan apapun di dalamnya. Mungkin bisa di-shot. Oke. Selain Candi Gedong 2, di setiap candi di Gedong Songo ini pasti ada bangunan candi perwara atau candi kecil di sekitaran candi yang besar ini. Nah, satu hal teman-teman yang perlu diketahui bahwa bangunan ini adalah bangunan bersejarah, bangunan sakral. Meskipun candi perwara atau candi kecil, tapi jangan sampai satu hal ini dilakukan ya, buang sampah sembarangan di area candi, teman-teman. Ya ini tidak boleh dilakukan ya. Yuk saatnya kita aware, kita buang sampahnya. Jangan sini nih. Teman-teman, sekedar pengetahuan bahwa Candi Gedong Songo itu terletak di lereng Gunung Ungaran, dan gunung ini memiliki sumber mata air panas yang letaknya itu di sekitar Candi Gedong Songo dan Gonoharjo. Dan di sini masyarakat setempat meyakini adanya makam Dasamuka di lereng gunung ini, tepatnya di antara jajaran candi yang terdapat kawah berbau belerang. Dan kawah belerang inilah yang diyakini sebagai makam Prabu Dasamuka. Menurut cerita, konon bahwa Dasamuka yang suka mabuk dikubur di kawah ini oleh Hanuman dalam perang besar dalam memperebutkan Dewi Sinta. Seperti dalam kisah Ramayana ya teman-teman. Dan di dalam perang itu, Dasamuka yang sakti tidak bisa mati teman-teman, meski diserang dengan berbagai senjata oleh Rama. Melihat hal itu, Hanuman yang anak dewa itu kemudian mengangkat sebuah gunung untuk menimbun tubuh Dasamuka. Jadilah Dasamuka tertimbun hidup-hidup oleh gunung yang kemudian hari ini disebut sebagai Gunung Ungaran. Dan Hanuman sendiri kemudian berdiam di Gunung Telomoyo di daerah Magelang untuk mengawasi Dasamuka jika sewaktu-waktu bangkit. Dan menurut mitos atau cerita rakyat ya, bahwa Dasamuka itu bisa bangkit jika mencium bau minuman keras. Dan maka itu di area candi ini bagi pengunjung itu sangat dilarang untuk meminum minuman keras ya teman-teman. Di kawah ini airnya seger banget loh teman-teman.
Kalau teman-teman kesini cobain deh, mampir sekedar untuk cuci muka, membersihkan tangan atau kaki. Dijamin setelah teman-teman merasakan hangatnya air ini, teman-teman langsung bisa jadi seger deh. Badan enak, enteng, dan pikiran fresh, seger. Dijamin. Ya, setelah tadi jalan-jalan, kita istirahat sebentar ya guys, sambil menikmati hawa hangat dari belerang yang bisa dilihat di sini. Bahkan airnya pun hangat, menghangatkan badan dan pikiran, sehingga bisa menyehatkan kita lah. Oke, setelah istirahat nanti kita lanjut ke gedung 4 dan gedung 5. Nanti terakhirnya kita akan ngopi dulu guys. Siap? Siap, yuk. Oke. Ini kita menuju ke apa itu? Candi yang baru nih, Kecil ya candinya. candinya kecil. Itu tepat di seberangnya tuh belerang yang tadi ya Pak? Oh iya, itu asapnya kelihatan, asap belerangnya. Coba kita tengok, Pak. Oke. Setelah lelah berjalan, kita ngopi dulu lur. Ngopi dulu guys.